kita pada perayaan Natal pada sore hari ini, kita membaca di dalam Lukas pasal 2. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam kandungan. Berangkat dari tema yang ada, segera berjumpa dengan Tuhan Yesus, dengan subtema perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah hati seseorang. Ini tema yang sangat relevan buat kita semua. Ini buat saya tema yang sangat bagus, bahwa ternyata perjumpaan dengan Tuhan itu membawa dampak yang luar biasa. Dan inilah memang yang dikehendaki Tuhan buat setiap kita. Kalau gembala-gembala bilang ada ajakan, mari kita pergi ke Betlehem. Ya, inilah respon seseorang yang menerima berita sukacita. Mereka meresponi dengan baik. Mereka dengan cepat pergi, langsung gerakan cepat. Mereka antusias, mereka sangat bersemangat. Apa yang dikatakan oleh malaikat, malaikat telah mendeklarasikan di sana di Betlehem ada sesuatu, ada kabar gembira, ada kabar sukacita bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Gembala-gembala itu dia tidak buang-buang waktu, dia tidak menunda-nunda. Setelah mendengar berita dari surga, besok sajalah mungkin, atau 2 hari kemudian, tidak. Ini respon yang sangat bagus. Ini menjadi contoh buat kita semua. Kalau saudara menerima firman, kalau saudara mendengar firman, apakah saudara sungguh mau merespon dengan cepat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Atau saudara, firman itu biasa-biasa saja. Firman Tuhan katakan bertobatlah, bertobat itu nanti saja. Mari Bapak Ibu jemaat di tempat ini dengan semua undangan yang ada, mari kita menjadi orang yang belajar merespon cepat kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkali-kali disampaikan dari tempat ini oleh para hamba Tuhan, oleh Bapak Gembala. Apakah itu berdampak untuk kehidupan kita semua? Mari kita belajar dengan apa yang dikatakan oleh
bahwa gembala-gembala ini meninggalkan kawanan ternaknya untuk mau bertemu dengan Sang Juru Selamat. Gembala-gembala merespon dengan cepat. Dia meninggalkan ternak yang mereka gembalakan, yang mereka jaga. Mereka tinggalkan karena ada hal yang lebih penting, yaitu tentang keselamatan kekal yang disampaikan oleh malaikat. Gembala-gembala merasa harta benda itu nomor 2. Ada yang lebih penting daripada harta yang mereka miliki, yaitu ternak mereka. Mereka tidak khawatir dengan ternak yang mereka tinggal. Mereka semua pergi ke bagian ini untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana menurut Bapak Ibu dan Saudara? Tuhan lebih penting atau harta yang lebih penting? Keselamatan lebih penting, amin? Keselamatan lebih penting daripada harta yang kita miliki. Seperti gembala-gembala itu mana yang lebih prioritas? Jadi kalau kita menerima firman, kalau kita mendengar firman, jangan dianggap firman itu ya, itu sudah biasa. Mari kita belajar terus merespon dengan cepat bila kita menerima atau mendengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu disampaikan kepada kita, jangan sepi, jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan yang tercurah bagi kita. Kalau kita masih bisa mendengar firman, berarti Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk menerima firman. Jadi kita belajar bersama-sama. Mereka meninggalkan ternak mereka. Mereka merasa ada yang lebih berharga, ada yang lebih penting. Yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Bagimu itu bagi kita semuanya, bagi saya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi semua orang, termasuk bukan orang Kristen sekalipun. Bagimu itu bagi seluruh dunia, bukan hanya untuk kita saja. Bagimu, bagi kita. Sungguh ini merupakan berita yang sangat menggemparkan dunia pada waktu itu. Para gembala itu biasa menggembalakan di padang dengan di tempat yang terbuka. Kalau kita menjadi bagian gembala-gembala, pasti kita pun juga sangat ketakutan. Karena tiba-tiba malaikat itu menyatakan dirinya dan dikatakan bersih. Dikatakan berita itu sungguh luar biasa kalau kita melihat ayat yang ke-13. Kita baca ayat ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Dikatakan apa? Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Di sini jelas. Kalau kita melihat berita yang menghebohkan itu, tiba-tiba ada malaikat disertai dengan apa? Bala tentara surga, mungkin ribuan, mungkin berlaksa-laksa, semuanya memegang trompet dan memuji Allah. Betapa suasana itu sangat menakjubkan begitu ya. Kalau kita waktu itu di antara mereka, pasti kita akan sangat takjub mendengar berita yang sangat menggemparkan itu. Setelah bertemu dan menerima Tuhan Yesus, hati mereka sungguh diubahkan.
di sini kenapa Tuhan Yesus lahir? Bukan di istana raja, ya, bukan di rumah sakit, tapi di kandang domba. Dan dinyatakan kepada gembala-gembala. Sekarang kalau kita melihat penggembala ternak, kita melihat mereka itu orang yang rendah, yang mereka dikatakan mereka kasta yang paling rendah. Justru di situ Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Tuhan menyatakan firman kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan. Kalau kita melihat ayat yang ke-20 tadi, jelas. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah. Dari orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, akhirnya dikatakan memuji, menyembah. Karena berjumpa dengan Tuhan itu, hatinya diubahkan. Mereka memuji, mereka menaikkan ucapan syukur. Itulah yang mereka butuhkan sesungguhnya dalam kehidupan itu. Karena di situ ada kepastian keselamatan, yang kekal, yang tidak bisa mereka temukan dimanapun saja mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampaikan kabar ini, sampaikan berita ini kepada semua orang, kepada semua orang yang beragama sekali. Karena Tuhan Yesus lahir itu bukan untuk orang Kristen saja, untuk agama-agama yang lain juga. Amin. Agama-agama yang lain juga mereka butuh Tuhan Yesus supaya mereka diselamatkan. Karena kalau agama saya yang dulu supaya selamat itu bikin selamatan. Bikin selamatan itu bikin kumpul, ngomong ayat, ya. Kalau orang Jawa itu bikin tikung, ya. Kalau saya dari Jawa pergi ke Papua, berangkat besok malam ini selamatan dulu, biar perjalanannya selamat. Karena tidak punya juru selamat. Tuhan Yesus lahir bukan untuk di kalangan kekristenan, tapi untuk semua orang. Perlu diingat, semua orang butuh diselamatkan. Besar, kecil, tua, muda, di mana saja kita harus sampaikan. Kita harus menjadi seperti gembala-gembala pada waktu itu, menyampaikan kabar kepada orang lain, membawa kabar baik bagi semua orang. Siap menyampaikan kabar ini? Inilah makna Natal. Jadi kita ini orang yang dulunya berdosa. Kita ini orang yang tidak punya harapan. Saya beberapa kali dulu hampir binasa. Tapi karena anugerah Tuhan selamatkan saya. Jadi kita ini semua orang-orang berdosa. Upah dosa apa? Upah dosa itu tahu, semua dosa itu maut. Kalau upah dosa itu maut, saya itu membayangkan begini Bapak Ibu. Kita ini ibarat orang-orang yang sedang dijatuhi hukuman mati. Kita sedang dipenjara di Nusa Kambangan, yang siap dieksekusi kapan saja. Amin. Kita tinggal menunggu kapan kita dieksekusi. Tapi begitu berita itu turun, misalnya, oh si bapak ini nanti seminggu kemudian akan dieksekusi, mereka kasih tahu untuk menghitung hari. Aduh sudah dikatakan seminggu lagi, sudah kurang 1 hari, tinggal 5 hari, tinggal 4 hari. Perasaan kita bagaimana? Pasti kita nggak bisa tidur, makan nggak enak, pikiran tidak tenang. Ya,
Tapi tiba-tiba ada gerasi dari presiden. Yang namanya Hadi Nugroho itu yang dibebaskan. Ada gerasi, senang nggak tidak? Sangat senang. Karena ada gerasi dari presiden. Kelahiran Yesus kepada kita, itulah gerasi untuk kita. Kita ini orang-orang yang sedang menunggu kematian. Kapan kita ini diakhiri oleh Tuhan hidup kita? Kalau kita tidak ada gerasi dari Allah Bapa di surga, binasalah kita. Kita sebagai orang-orang yang punya keselamatan yang kekal. Karena Tuhan Yesus dikatakan telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini katakan Yesus itu lahir di hati kita, amin. Yesus biarkan lahir di hati kita. Sebagaimana tema yang disampaikan itu sangat luar biasa. Kita telah terima grasi dari surga lewat Tuhan Yesus Kristus. Dia ampuni semua dosa kita. Dia tidak pandang dosa kita sebesar apa, dosa kita sehitam apa. Dia tidak peduli. Siapa yang bertobat, dosanya diampuni, dosanya dihapuskan. Jadi kalau kita melihat di kertas yang putih, yang penuh dengan coret-coretan, yang tidak karuan, demikianlah dosa kita itu seperti itu. Tiba-tiba dihapus bersih. Dosa kita tidak diperhitungkan sama sekali oleh Bapa di surga. Karena lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kita bangga punya Tuhan Yesus. Kita bersuka cita dengan putra Natal yang telah lahir, yang telah memberi grasi buat kita, yang membebaskan kita. Saya juga takut dengan nama jemaat di tempat ini. Namanya apa? Jemaat Martiraya. Yang bukan orang Jawa tahu nggak Martiraya? Orang Jawa pasti tahu. Tadi saya cerita dengan Pak Bupati itu sudah selama ini saya tidak artikan Martiraya. Karena sudah lama, karena sudah lama di Papua. Marti artinya jalan. Rahayu artinya keselamatan. Sudah tahu yang bukan orang Jawa. Karena Marti Rahayu itu bahasa Jawa. Karena perintis-perintisnya itu orang Jawa. Dan yang transmigrasi di sini juga orang-orang Jawa. Dan nama itu sangat relevan. Jadi inilah padanya. Inilah madah keselamatan bagi jemaat di tempat ini. Jadi kalau saudara merupakan jalan keselamatan di tempat ini, ibaratkan gedung gereja ini seperti kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan, yang siap mengantarkan saudara selamat hingga tiba di seberang. Kalau saudara naik kapal, biarpun ada ombak besar, sekalipun ada ikan hiu yang ganas, karena saudara sudah ada di dalam kapal, saudara tidak peduli, karena ada kapal yang membawa saudara sampai tiba di sana. Tempat ini wadah untuk jalan keselamatan. Bagimu telah lahir juru selamat, tapi bukan semua orang diselamatkan. Kalau kita sungguh terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Kita hidup seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki, pasti kita selamat. Ya. Jangan kita menjadi Kristen
Di sedangkan sana itu saya gimana? Jadi di surga yang kekal. Kalau saudara menjadi orang percaya, jadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Kadang-kadang orang percaya tapi tidak bisa dipercaya omongannya. Ini salah. Jadilah seperti pribadi-pribadi Kristus. Jadi yang pertama kita lihat inilah teladan gembala-gembala yang merespon firman. Contoh yang kedua yaitu orang-orang Majus dari timur. Coba kita buka Matius pasal 2 ayat 11 supaya kita tahu bersama. Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Contoh yang kedua ialah orang-orang Majus dari ini. Orang-orang Majus ini bukan orang biasa. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang bangsawan. Mereka adalah ahli perbintangan. Di sini tidak melihat siapa yang menyatakan kepada orang Majus sehingga orang Majus itu bisa menempuh perjalanan yang ratusan kilometer pergi ke Bethlehem. Mereka itu disebut ahli perbintangan karena mereka dalam perjalanan itu dituntut oleh bintang. Kalau bintang itu bintang apa namanya? Yang jelas mereka melihat bintang. Ayat 10 mengatakan di Matius 10 itu mereka bersuka cita begitu melihat bintang. Itu tandanya bahwa raja orang Yahudi telah lahir. Orang Majus itu tidak disebutkan di sini. Mereka itu orang percaya Kristus atau bukan, tidak disebutkan. Yang jelas mereka adalah orang Majus dari timur. Dan dari timur itu dari negara Persia. Ya Persia itu sekitar Iran menuju ke Bethlehem, Israel. Jika gembala-gembala ini mengatakan, mari kita pergi ke Bethlehem, apa kita harus pergi ke Bethlehem? Tidak. Seperti saudara-saudara kita menyuruh harus pergi lagi ke Mekah. Kita tidak ke Bethlehem. Tapi bagi saudara yang punya uang bisa pergi ke Bethlehem. Seperti pernah jemaat di sini ada yang pernah pergi ke Israel. Yaitu tingkatnya sudah pernah pergi ke sana. Jadi kita melihat orang Majus dari timur. Mereka mungkin dalam perjalanan itu juga mereka mengira di jalan. Mereka jalan juga penuh dengan bahaya. Mereka tidak takut, mereka bahkan mempertaruhkan nyawanya demi bertemu dengan Sang Juru Selamat. Mereka tidak menghiraukan ancaman Herodes. Tapi bagi Herodes berita itu menyebarkan sehingga orang-orang bisa kehilangan anak. Karena apa? Dengan berita itu Herodes marah. Pokoknya anak-anak di bawah 2 tahun harus dibunuh semuanya di Bethlehem. Karena dia merasa dikhianati oleh orang-orang Majus. Orang Majus tidak mau kembali memberi kabar kepada. Karena diperingatkan dalam mimpi tidak boleh kembali ke Herodes. Matius pasal 2 ayat 11 mengatakan demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah. Mereka tidak hanya sujud menyembah, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Kita melihat sangat jelas dan tegas. Begitu ketemu Tuhan Yesus itu sujud menyembah.
dipersembahkan